Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait vektor posisi ya, dimana di sini bisa kita lihat vektor-vektor pada ruang, dimana di sini ada vektor U dan vektor V, dimana vektor U dan vektor V ini adalah vektor dengan titik inisial atau titik awal itu merupakan titik asal atau titik 0,0 ya, baik vektor U maupun vektor V. Jadi di sini kalau kita lihat vektor U itu titik asalnya itu di 0,0 dan titik terminalnya itu adalah 1,2. Jadi di sini adalah 1,2. Sementara vektor V itu titik inisialnya atau titik asalnya ya. Inisialnya itu adalah 0,0 ya, berada di titik asal. Sementara titik terminalnya itu berada di 5,4. Nah, kalau kita lihat maka ya, titik atau vektor U itu kan OA ya. Kalau OA berarti A dikurang O. A-nya sendiri adalah 1,2. Oke. 1,2. O-nya itu adalah 0,0. Maka ini kan sama saja dengan 1 dikurang 0,2 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 1,2. Maka di sini kita bisa katakan bahwa vektor U itu ya memiliki nilai vektor yang sama dengan titik terminalnya. Jadi nilai vektor U sendiri itu sama dengan nilai terminalnya atau titik terminalnya. Titik terminalnya adalah titik A. Maka di sini vektor yang seperti itu dikatakan sebagai vektor posisi. Sama halnya dengan V. V itu nilai vektor V itu sama saja dengan titik B, di mana titik B ini sendiri ini merupakan titik terminal dari vektor V. Maka vektor-vektor ini dikatakan sebagai vektor posisi. Jadi vektor posisi itu secara umum didefinisikan menjadi jika U itu sama dengan OA, maka U disebut sebagai vektor posisi. Lebih lanjut, vektor posisi itu bernilai sama dengan koordinat terminalnya, yaitu bisa dikatakan bahwa vektor U itu sama dengan A. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan A itu 1,2, B titik A ya ini ya, titik B itu 3,4. Kemudian vektor U merupakan vektor posisi dari O ke A, sementara vektor V merupakan vektor posisi dari O ke B. Perhatikan bahwa U ditambah V itu sama dengan A plus B. Jadi vektor U tambah vektor V itu A plus B. Maka karena dia kan tadi vektor posisi kan, vektor U itu sama dengan A, vektor V itu sama dengan B. Maka di sini bisa kita tambahkan 1 ditambah 3, 4, 2 ditambah 4 itu 6. Di sisi lain, di sini karena U dan V memiliki inisial yang sama yaitu 0, maka berlaku aturan jajar genjang. Akibat U plus V itu sama dengan V plus U, juga merupakan vektor posisi dari O ke D, di mana D-nya adalah 4,6 seperti itu. Jadi di sini penjumlahan dari dua buah vektor posisi ini sama saja atau berlaku aturan jajar genjang seperti itu. Nah, di sini ada terkait penjumlahan vektor posisi. Jika vektor U dan V
itu merupakan vektor posisi, maka U plus V, vektor U plus vektor V juga merupakan vektor posisi. Yakni jika U itu OA, V itu adalah OB, maka U plus V itu adalah OD untuk suatu koordinat T. Seperti itu. Jadi penjumlahan dari dua buah vektor posisi itu akan. Selanjutnya itu kita bahas mengenai sifat-sifat aritmatika vektor. Nah, di sini kita bahas mengenai sifat aritmatika vektor, baik itu vektor di ruang 2 maupun vektor di ruang 3 ya. Jadi misalkan di sini kita punya vektor U, vektor V, dan vektor W, di mana ketiga vektor ini merupakan vektor di ruang 2 atau ruang 3. Sementara K dan L itu sebagai skalar. Maka akan berlaku sifat yang pertama itu adalah komutatif. Komutatif itu ketika kita menjumlahkan vektor U plus vektor V, maka itu akan sama dengan penjumlahan vektor U dan vektor V dan vektor U. Artinya berkebalikan gitu ya. Misalnya sama halnya dengan sifat komutatif di bilangan real. Ketika kita menjumlahkan A plus B, maka dia sama saja dengan B plus A, seperti itu. Yang kedua adalah asosiatif ya, atau pengelompokan. Nah, di sini ketika kita punya vektor U plus vektor V, ini penjumlahan antara keduanya, terus ditambah dengan vektor W, maka ini sama saja dengan vektor V ditambah vektor U ditambah vektor W. Ya, jadi hanya dikelompokkan. Pertama kita kelompokkan U dan V terlebih dahulu, baru ditambah W, itu sama nilainya ketika kita menjumlahkan V ditambah dengan penjumlahan dari U plus W, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu elemen 0. Jika kita punya vektor V ditambah vektor 0 ya, vektor 0 itu anggotanya kan 0,0 atau 0, 0, 0. Ini kalau di bidang ya, di ruang 2, ini di ruang 3. Maka hasilnya adalah V atau vektor itu sendiri. Terus di selanjutnya adalah elemen negatif. Ketika kita menjumlahkan vektor U ditambah dengan negatif vektor U, maka akan menghasilkan vektor 0 ya. Sama halnya dengan penjumlahan bilangan, menjumlahkan bilangan dengan inverse-nya, seperti itu. Terus yang kelima yaitu asosiatif perkalian skalar. Ketika kita mengalihkan K dikali L dikali vektor U, itu sama saja dengan K dikali L baru dikalikan dengan vektor U. Terus yang ketujuh itu distributif skalar terhadap jumlah vektor. Ketika K dikali vektor U ditambah vektor V, maka ini sama saja dengan K dikali vektor U ditambah dengan K dikali vektor V. Selanjutnya yang ketujuh yaitu distributif vektor terhadap jumlah skalar. Nah, di sini ketika K ditambah L dikali vektor U, maka hasilnya K dikali vektor U ditambah dengan L dikali vektor U. Sementara sifat ke-8 itu adalah elemen 1. Ketika kita mengalihkan 1 dengan sebuah vektor, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan semua vektor pada ruang 2 atau ruang 3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang telah didefinisikan sebelumnya. Kita sudah pernah membahas mengenai operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya. Kemudian memenuhi seluruh sifat-sifat aritmatika di atas. Ini sifat-sifat aritmatikanya.
maka membentuk sebuah ruang yang disebut dengan ruang. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai norma suatu vektor ya. Jadi kita bisa perhatikan, kalian bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada vektor U, di mana vektor U itu merupakan yang punya titik asalnya di A ya, yaitu titik 1,1 ya, dan titik pangkalnya itu di B yaitu 5,4. Nah, kalau kita menggunakan teorema Pythagoras di sini, maka panjang vektor U itu kan A ke B ya. Panjang vektor U itu adalah A ke B. Jadi A ke B ini adalah panjang vektor U. Maka bisa kita dapat ya, di sini kan dari 5 ke 1 ini ada 4 unit ya. Jadi tinggal dikurangin aja nanti 5 kurang 1 yaitu 4. Ya, 4 unit, dan dari sini ke sini berarti 1 4, berarti 4 dikurang 1 berarti 3 unit. Maka kalau kita cari dengan teorema Pythagoras, itu hasilnya adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 16 plus 9, akar dari 25 hasilnya adalah 5 ya. Jadi di sini panjang vektor U itu adalah 5 ya. Tadi kalau kita lihat nilai vektor U sendiri ya, berarti kan U itu kan A B ya, maka sama saja dengan B kurang A. B nya itu adalah 5,4 dikurang 1,1, berarti 5 kurang 1 itu 4, 4 kurang 1 itu 3, maka nilai dari vektor U itu adalah 4,3. Ini menunjukkan bahwa panjang vektor itu merupakan jumlah ya kuadrat dari masing-masing komponennya ya. Jadi di sini berarti bisa dikatakan bahwa norma dari vektor di ruang itu sama saja dengan ya akar kuadrat dari elemen ya atau nilai dari vektor tersebut. Maka di sini kita punya vektor U, di mana vektor U itu adalah U1, U2, maka norma dari vektor U notasinya seperti ini ya. Jadi norma vektor U itu dinotasikan seperti ini, seperti harga mutlak tapi garisnya itu ada 2. Adalah panjang vektor tersebut. Jadi norma vektor U itu adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Nah, di sini perhatikan titik A itu 1,1, titik B itu 5,4 di gambar ini ya. Di gambar ini jarak dari dua titik tersebut juga merupakan panjang vektor U, yaitu AB. Jadi ya panjangnya itu adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka vektor U itu sama saja dengan B dikurang A sama dengan 5 dikurang 1 dikurang 4 kurang 1 itu adalah 4,3. Itu adalah nilai vektor U. Sehingga jarak tersebut dapat ditulis pula menjadi 5 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 dikurang 1 kuadrat. Jadi ini menunjukkan bahwa jarak antara dua koordinat A dan B merupakan jumlah kuadrat dari selisih setiap komponennya. Sehingga jarak dua koordinat di ruang ya, itu misalnya ketika kita punya A dan B, di mana A-nya itu adalah A1, A2 dan B itu B1, B2, maka jarak dari titik A ke B itu sama saja dengan DAB, di mana B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat, seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa jarak dua koordinat di ruang itu nanti akan sama dengan norma vektor
Nah, sekarang kita perhatikan yang di ruang ya. Kalau tadi itu di bidang, sekarang kita perhatikan yang di ruang. Di ruang dimensi 3 ya. Nah, di sini kita punya vektor U ya, vektor U dari titik asalnya itu adalah A dan titik terminalnya adalah B. Di mana titik A itu merupakan vektor merupakan titik dengan koordinat 1,1,1 ya. Jadi di sini ini titik A ini itu adalah 1,1,1. Sementara titik ya, titik B itu sendiri ya. Titik B itu sendiri di sini ya. Ini itu adalah X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya itu adalah 4. Oke, ya. Nah, kita masih menggunakan teorema Pythagoras, di mana kita lihat di sini untuk A ke P ya. AP. Ini A ke P, titik P ini itu ya, jarak AP, panjang AP itu sama saja dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, ditambah 2 kuadrat, karena kan dia perpanjangan ini ya. Ya, dengan PB nya ya, P ke B ya, titik P ke B itu adalah 3 ya, karena kan di sini kan 1 tadi tuh. Ini kan 1 nih, di sini 1, maka titik P ke B itu panjangnya adalah 3. Maka vektor U itu sendiri sama saja dengan A ke B. Sehingga A ke B, maka di sini bisa dikatakan bahwa akar dari AP kuadrat ditambah PB kuadrat, sehingga panjang AP-nya itu adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, atau bisa ditulis 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka di sini vektor U-nya menjadi, atau nilai vektor U-nya adalah 1,2,3. Jadi sebenarnya bisa kita lihat juga di sini, tinggal kita kurangkan. Jadi kan vektor U itu kan tadi dari A ke B ya. A B berarti kan B dikurang A. B-nya sendiri kan ini. A-nya yang ini, berarti B dikurang A, 2 dikurang 1 itu 1, 3 dikurang 1 itu 2, dan 4 dikurang 1 itu 3. Jadi ini di sini menunjukkan bahwa panjang vektor merupakan jumlah dari kuadrat masing-masing komponennya. Jadi intinya sama ya dengan yang di ruang, bahwa untuk norma pada ruang 3 itu adalah kita tinggal mengakarkan kuadrat dari tiap elemennya. Begitu pula dengan jarak, itu sama, hanya saja berbeda dari titiknya. Kalau titik di ruang itu kan A1, A2 saja. Tapi kalau di ruang 3 itu A1, A2, dan A3. Begitu pula untuk B-nya. Baik, di sini kita masuk ke contoh ya. Misalkan kita punya vektor U di mana nilai dari vektor U itu adalah negatif 1, negatif 1, negatif 1. Maka norma dari vektor U itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 1, kan negatif 1 kuadrat kan 1 ya, ini dijumlahkan maka hasilnya 3, jadi hasilnya adalah akar 3. Itu adalah norma dari vektor U. Misalkan kita diketahui titik A nya itu adalah A1, negatif 1,
B-nya itu adalah negatif 2,5, sementara C-nya adalah 2,3. Jika U itu adalah AB, ya, U-nya adalah AB, terus V-nya adalah AC, maka U tambah V akan berlaku aturan jajar genjang, sehingga U plus V itu sama saja dengan AD. Maka akan kita cari jarak titik, ya, dicari jarak dari titik A ke titik dari titik B ke titik D. Karena di sini berlaku aturan jajaran genjang, maka D itu sama saja dengan B plus C dikurang A. Ya, ingat lagi pembahasan terkait penjumlahan vektor ya dengan aturan jajar genjang. Berarti D sendiri adalah B plus C min A ya. Oke. Berarti B itu sendiri min 2,5, C-nya itu adalah 2, di sini C-nya 2,3 ya, bukan 2,2. Sorry, di sini salah. Harusnya adalah 2,3. Terus dikurang 1, negatif 1. Jadi negatif 2 ditambah 2 itu 0, dikurang 1 negatif 1. 5 tambah 3 itu 8, ditambah 1 ya, karena ini min ketemu min, maka hasilnya adalah 9. Jadi nilainya adalah negatif 1,9. Jadi jarak dari B ke D itu adalah DB. D-nya sendiri tadi adalah negatif 1,9. B-nya itu negatif 2,5. Sehingga jarak D ke B berarti B dikurang D dikurang B ya. Maka di sini B ke D berarti B dikurang D, negatif 2 kurang negatif 1 kuadrat ditambah 5 dikurang 9. 2 dikurang negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 1, dikuadratkan hasilnya positif 1. 5 dikurang 9 itu 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. 1 ditambah 16 hasilnya adalah 17. Seperti itu.